Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Bagaimana jika keserakahan kita terhadap harta yang bukan milik kita malah membawa kita pada azab yang tak terduga? Inilah kisah sepasang suami istri yang hidup mereka berubah setelah berbuat salah kepada seorang anak yatim. Dari mimpi buruk hingga peristiwa aneh yang terus menghantui, mereka akhirnya dihadapkan pada pilihan: bertaubat atau menerima ganjaran yang lebih berat. Simak kisah ini hingga akhir dan temukan pelajaran berharga yang mendalam dari kisah ini. Sebelum dimulai kisahnya, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di sebuah kota kecil yang indah dan ramai di pinggiran Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Malik dan Bu Siti. Keduanya dikenal sebagai pedagang kain yang sukses di pasar kota. Toko kain mereka selalu ramai oleh pelanggan yang datang dari berbagai desa sekitar. Sepintas, mereka tampak sebagai pasangan yang harmonis dan taat beragama. Namun, di balik senyum ramah dan tutur kata yang lembut, tersembunyi rahasia gelap yang tidak banyak diketahui orang. Pak Malik dan Bu Siti memiliki satu sumber kekayaan yang jarang diungkapkan. Beberapa tahun yang lalu, mereka mengambil alih hak waris seorang anak yatim bernama Hanafi yang orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Dengan dalih ingin membantu dan merawat Hanafi, Pak Malik, yang adalah paman dari ayah Hanafi, menawarkan diri untuk mengurus semua harta warisan milik anak yatim tersebut. Keluarga dan tetangga Hanafi pun percaya pada niat baik mereka. Namun, setelah beberapa waktu, banyak yang mulai menyadari bahwa Hanafi jarang terlihat di rumah Pak Malik. Mereka berdalih bahwa Hanafi sedang bersekolah di luar kota. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Hanafi yang masih kecil dan polos, Pak Malik dan Bu Siti secara perlahan-lahan menguras tabungan dan harta peninggalan orang tua Hanafi. Semua itu dilakukan untuk memperbesar bisnis mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap hari, Bu Siti tampak sibuk menghitung uang di kasir toko, sementara Pak Malik selalu pergi ke masjid untuk menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat dermawan. Mereka seringkali menyumbang dalam jumlah besar saat acara-acara keagamaan. Namun itu semua dilakukan untuk menutupi rasa bersalah dan memperoleh pujian dari orang-orang sekitar. Tetangga mereka, Bu Rina, sering bertanya, "Bagaimana kabar Hanafi, Pak Malik?" Sudah lama tak terlihat. Dengan senyuman, Pak Malik selalu menjawab, "Oh, Hanafi sedang belajar di pesantren. Doakan saja dia jadi anak yang soleh." Sebenarnya Hanafi hanya tinggal di sebuah pondok kecil yang jauh dari desa, tidak diberikan akses ke harta warisannya, dan hidup dengan ala kadarnya. Pak Malik dan Bu Siti menikmati kehidupan mewah dengan uang yang seharusnya menjadi milik anak yatim itu. Suatu hari, seorang kerabat jauh mereka menyarankan untuk pergi umrah sebagai bentuk syukur atas kesuksesan bisnis mereka. Tanpa pikir panjang, Pak Malik dan Bu Siti setuju. Mereka berpikir bahwa dengan berangkat umrah, semua dosa-dosa mereka akan diampuni dan orang-orang akan semakin memandang mereka sebagai keluarga yang taat dan dermawan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik yang membawa mereka menuju sebuah azab yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengungkapkan semua rahasia dan kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Hanafi dan hak-hak yatim yang seharusnya mereka lindungi. Setelah persiapan yang cukup panjang, akhirnya Pak Malik dan Bu Siti berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Mereka merasa bangga
karena banyak tetangga yang mengantar dan mendoakan keberangkatan mereka. Di tengah perjalanan, Bu Siti terlihat sangat bersemangat, mengenakan pakaian serba putih dengan perhiasan mahal, sementara Pak Malik tampak tenang, menyembunyikan perasaan gelisah yang tiba-tiba muncul saat pesawat mulai lepas landas. Sesampainya di Makkah, Pak Malik dan Bu Siti mulai mengikuti rangkaian ibadah dengan tertib. Mereka melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, berdoa di depan Hijr Ismail, dan minum air Zam-Zam dengan harapan mendapatkan keberkahan. Namun, ada sesuatu yang aneh pada malam pertama mereka di sana. Saat Pak Malik tertidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil yang wajahnya samar berdiri di depan Ka'bah sambil menangis. Anak itu menuding ke arah Pak Malik dan berkata, "Harta itu bukan milikmu, kembalikan hakku." Pak Malik terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mimpi itu hanyalah sekedar bunga tidur, mungkin karena lelah setelah perjalanan panjang. Namun, mimpi serupa terulang pada malam kedua, bahkan lebih jelas lagi. Kali ini, anak kecil itu tampak seperti Hanafi dengan mata yang penuh kesedihan dan kepedihan, meminta agar semua yang diambil darinya dikembalikan. Pak Malik mulai merasa tidak tenang. Ia mencoba bercerita pada Bu Siti, namun istrinya hanya tertawa kecil. "Sudahlah Pak, itu cuma mimpi. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu. Fokus saja pada ibadah kita," kata Bu Siti dengan santai. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Saat berada di Masjidil Haram, Bu Siti merasa ada yang menarik-narik ujung bajunya. Ketika ia melihat ke bawah, tidak ada seorang pun di sana. Tapi perasaan takut dan cemas mulai merayapi hatinya. Ia juga mulai merasa sakit kepala yang tiba-tiba dan sangat mengganggu. Ketika mencoba melafalkan doa-doa yang biasa ia hafal, lidahnya terasa kaku dan suaranya tercekat. Bu Siti mulai panik. Pak Malik dan Bu Siti kemudian memutuskan untuk kembali ke penginapan lebih awal, berharap bisa beristirahat dan merasa lebih baik. Namun, saat mereka beristirahat, kejadian aneh lainnya terus berlangsung. Di dalam kamar hotel, mereka mendengar suara gemericik air, seakan-akan ada air mengalir dari keran yang terbuka. Ketika Pak Malik memeriksa kamar mandi, ia menemukan bahwa semua keran sudah tertutup rapat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tetap mencoba mengabaikannya. Pada malam ketiga, mimpi buruk Pak Malik berubah menjadi lebih mengerikan. Ia melihat dirinya dan Bu Siti berada di sebuah sumur tua yang gelap dan dalam. Air di dalam sumur itu tiba-tiba meluap, menyeret mereka ke dalam pusaran yang kuat. Pak Malik berusaha berteriak, namun suaranya tertelan oleh derasnya air. Di tengah ketakutan, ia mendengar suara Hanafi berbisik, "Inilah balasan bagi yang memakan hak anak yatim." Pak Malik terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa ada yang harus dilakukan untuk menghentikan mimpi buruk ini. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekedar kebetulan atau permainan pikiran. Ia sadar bahwa mungkin ini adalah peringatan dari Allah atas perbuatan mereka selama ini. Pak Malik akhirnya mengajak Bu Siti untuk bertaubat, memohon ampunan Allah, dan berjanji untuk mengembalikan semua yang telah mereka ambil dari Hanafi. Namun, Bu Siti masih belum sepenuhnya yakin. "Bagaimana kalau kita diam saja, Pak? Siapa yang tahu soal ini selain kita?" katanya dengan nada ketakutan, namun tetap keras kepala. Pak Malik merasa semakin terpojok. Di tengah kebimbangan mereka, suara gemericik air dari dalam kamar hotel kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti arus sungai yang deras. Air mulai merembes dari bawah pintu kamar mandi, mengalir ke seluruh penjuru kamar. Dengan panik, mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tapi tak menemukan sumber air tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamar. Namun saat melangkah keluar, Pak Malik terjatuh dan merasa seolah kakinya tersedot ke dalam genangan air yang dingin. Bu Siti mencoba menolong, tapi ia juga merasakan sesuatu yang berat menariknya ke bawah.
Mereka berdua menjerit, namun suara mereka tenggelam oleh gemuruh air yang semakin keras. Azab yang mereka rasakan ini mulai terlihat nyata dan tak lagi hanya ada di dalam mimpi. Pak Malik mulai menangis, memohon ampunan dengan sepenuh hati, sementara Bu Siti mulai tersadar bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Mereka tahu, perjalanan umrah ini adalah teguran langsung dari Allah atas perbuatan mereka yang selama ini mereka anggap sepele. Setelah kejadian mengerikan di kamar hotel, Pak Malik dan Bu Siti merasa ketakutan dan panik. Mereka menyadari bahwa mimpi-mimpi buruk yang mereka alami bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peringatan nyata dari Allah. Tubuh Pak Malik gemetar saat ia duduk di sudut kamar, sementara Bu Siti menangis terisak-isak di sebelahnya. "Pak, apa yang harus kita lakukan? Ini pasti azab karena perbuatan kita kepada Hanafi," ucap Bu Siti dengan suara bergetar, menyadari dosa-dosa mereka selama ini. Untuk pertama kalinya, Bu Siti merasa benar-benar takut akan balasan Allah atas perbuatannya. Pak Malik terdiam sejenak, menundukkan kepalanya, merasakan beban berat di dadanya. "Kita harus bertaubat, Bu. Tidak ada cara lain. Kita harus minta ampunan dari Allah dan segera mengembalikan semua yang sudah kita ambil dari Hanafi," jawab Pak Malik dengan nada penuh penyesalan. Namun, mereka merasa bingung harus mulai dari mana. Akhirnya, Pak Malik mengusulkan untuk mencari seorang kiai atau ustadz yang bisa memberi mereka nasihat. Di Masjidil Haram, mereka bertemu dengan seorang jamaah Indonesia yang mengenalkan mereka kepada seorang ustadz, yaitu Ustadz Haris, yang dikenal bijaksana dan sering memberikan ceramah kepada para jamaah di sana. Malam itu, mereka bertemu dengan Ustadz Haris di sebuah ruang kecil di dekat masjid. Pak Malik membuka pembicaraan dengan suara pelan, seolah-olah takut mengakui dosa-dosanya di hadapan orang lain. "Ustadz, kami merasa sangat berdosa. Kami mengambil harta anak yatim yang seharusnya kami jaga. Dan sekarang, kami merasa azab ini nyata. Kami tidak tahu harus bagaimana," ujar Pak Malik sambil menunduk malu. Ustadz Haris menatap mereka dengan tatapan lembut namun tajam. Allah Maha Pengampun Pak Malik, Bu Siti. Tetapi ampunan Allah harus disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Apa yang telah kalian ambil dari anak yatim itu? Dengan berat hati, Bu Siti mulai menceritakan seluruh perbuatan mereka. Bagaimana mereka menguasai harta warisan Hanafi, menggunakannya untuk memperkaya diri, dan mengabaikan hak-haknya sebagai anak yatim. Ustadz Haris mendengarkan dengan sabar tanpa menyela sedikit pun, membiarkan mereka mengungkapkan semuanya. Setelah mendengar kisah mereka, Ustadz Haris pun berkata, taubat bukan hanya sekedar menyesali apa yang telah dilakukan, tapi juga harus diiringi dengan perbuatan nyata. Langkah pertama adalah mengembalikan semua harta milik Hanafi yang telah kalian ambil. Segera setelah kembali dari umrah ini, kembalikanlah hak-haknya. Jika ada yang tidak dapat dikembalikan, kalian harus menggantinya dengan nilai yang setara, bahkan lebih, sebagai bentuk penebusan. Pak Malik mengangguk. Kami akan mengembalikan semuanya, Ustadz. Tapi, kami juga takut dengan dosa-dosa kami yang lain. Bagaimana jika semua ini tidak cukup? Ustadz Haris tersenyum lembut. Pak Malik, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah meremehkan rahmatnya. Namun, kalian harus menunjukkan kesungguhan dalam taubat kalian. Kembalikan hak anak yatim itu. Perbanyaklah sedekah, beristighfar, dan berbuat baik. Bantu anak yatim lainnya dan mereka yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Bu Siti menangis lebih keras, merasa sedikit lega mendengar kata-kata sang ustadz. Apakah masih ada harapan bagi kami, Ustadz? Selama napas masih berhembus, selalu ada harapan, Bu Siti. Allah memberikan kalian kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan, jawab Ustadz Haris dengan lembut. Pak Malik dan Bu Siti mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haris dan berjanji untuk menjalankan semua nasihatnya. Malam itu, mereka berdua melakukan salat tahajud bersama, memohon ampunan dengan penuh kerendahan hati.
Pak Malik menangis terseduh-seduh, mengakui semua dosa yang telah ia lakukan. Sementara Bu Siti berjanji dalam hati untuk menjadi orang yang lebih baik. Sejak saat itu, setiap hari mereka berusaha lebih khusyuk dalam ibadah mereka. Mereka berdoa di depan Ka'bah, memperbanyak sholawat dan zikir, serta memohon agar Allah memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan mereka. Mereka juga berjanji untuk membantu anak-anak yatim lainnya sebagai bentuk penebusan dosa. Namun, di tengah tekad mereka untuk bertaubat, mereka menyadari bahwa perjalanan memperbaiki diri dan menebus kesalahan tidak semudah itu. Mimpi buruk dan kejadian aneh masih sering menghantui mereka, seperti mengingatkan bahwa azab Allah bisa datang kapan saja jika mereka mengingkari janji. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah dengan penuh penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri, Pak Malik dan Bu Siti akhirnya kembali ke tanah air. Sepanjang perjalanan pulang, mereka berdua merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Ketakutan akan kemungkinan azab yang lebih berat masih menghantui mereka. Namun di sisi lain, ada secercah harapan bahwa Allah akan menerima taubat mereka jika mereka benar-benar berusaha menebus kesalahan. Setibanya di rumah, langkah pertama yang mereka ambil adalah menemui Hanafi. Anak yatim yang selama ini telah mereka abaikan, kini tinggal di sebuah pondok kecil di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat Hanafi sedang bermain sendirian, dengan pakaian yang sederhana dan wajah yang menunjukkan tanda-tanda kekurangan. Hati Pak Malik mencelos melihat kondisi keponakannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeluk Hanafi dengan mata yang berkaca-kaca. "Maafkan paman, nak, maafkan kami. Kami telah berbuat salah padamu," ucap Pak Malik dengan suara serak sambil menahan air mata. Hanafi, yang masih polos dan tak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, hanya mengangguk pelan. Pak Malik dan Bu Siti pun memutuskan untuk membawa Hanafi kembali ke rumah mereka, tempat yang seharusnya menjadi milik Hanafi. Mereka mulai melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, merawat Hanafi dengan penuh kasih sayang, memastikan ia mendapatkan apa yang seharusnya ia miliki, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang baik, dan hak-haknya sebagai seorang anak yatim. Namun, meski telah berusaha memperbaiki keadaan, tidak semua berjalan lancar bagi Pak Malik dan Bu Siti. Selama beberapa minggu pertama, bisnis kain mereka mulai mengalami penurunan drastis. Pelanggan-pelanggan setia tiba-tiba berhenti datang tanpa alasan yang jelas. Stok kain yang mereka miliki juga tampak seperti tidak pernah habis terjual, bahkan saat mereka mencoba memberikan diskon besar-besaran. Keadaan menjadi semakin sulit dan Pak Malik mulai merasakan tekanan yang berat. Selain itu, pada malam hari, mereka masih sering mengalami kejadian aneh. Suara gemericik air, bisikan-bisikan samar, dan mimpi-mimpi buruk terus menghantui mereka. Walaupun sudah berusaha bertaubat, mereka merasa masih ada ganjaran yang harus mereka terima atas perbuatan mereka di masa lalu. Dalam kebingungan dan ketakutan, Pak Malik mengajak Bu Siti untuk menemui Ustadz Haris kembali. Mereka menceritakan apa yang telah mereka alami sejak pulang dari umrah dan bertanya apakah ada sesuatu yang masih mereka lewatkan. Ustadz Haris mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ganjaran Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Terkadang Allah memberi kita ujian untuk menguji kesungguhan taubat kita. Kesabaran adalah kuncinya. Teruslah berbuat baik dan perbaiki dirimu. Jangan hanya memikirkan keuntungan duniawi, tapi fokuslah pada keberkahan yang mungkin tidak langsung terlihat." Pak Malik dan Bu Siti merasa lega mendengar nasihat itu. Namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka memutuskan untuk menjual sebagian harta mereka yang tersisa, termasuk tanah dan properti yang dibeli dengan uang warisan Hanafi, untuk mengembalikan hak anak yatim itu sepenuhnya. Mereka juga menyumbangkan sebagian uang hasil penjualan tersebut ke panti asuhan dan masjid-masjid di sekitar kota sebagai bentuk penebusan dosa. Hari demi hari, Pak Malik dan Bu Siti terus berusaha memperbaiki diri. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama Hanafi,
memberikan perhatian yang seharusnya mereka berikan sejak lama. Mereka mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan mereka, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Perlahan, mereka merasa ada ketenangan yang mulai hadir di hati mereka. Namun, ujian belum berakhir. Suatu hari, saat Pak Malik sedang memperbaiki atap rumah yang bocor akibat hujan deras, tangannya tergelincir dan ia hampir jatuh dari ketinggian. Namun, entah bagaimana, ia merasa ada tangan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Ia tersadar dan langsung bersujud, berterima kasih kepada Allah karena masih diberi kesempatan hidup. Bu Siti juga merasakan perubahan yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai lebih sering berzikir dan memperbanyak ibadah, memohon agar Allah menerima taubat mereka sepenuhnya. Di saat yang sama, bisnis kain mereka mulai kembali mendapatkan pelanggan, meskipun tidak sepadat dulu. Mereka menyadari bahwa harta bukanlah segalanya dan berkah dari Allah jauh lebih berharga. Lambat laun, kejadian-kejadian aneh yang menghantui mereka mulai menghilang. Suara air yang dulu sering terdengar, bisikan-bisikan misterius, dan mimpi buruk yang menakutkan sudah tidak lagi mereka rasakan. Mereka mulai merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pak Malik dan Bu Siti akhirnya menyadari bahwa Allah telah memberi mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Azab yang pernah mereka rasakan di Tanah Suci dan kejadian-kejadian aneh setelahnya menjadi pengingat yang kuat bagi mereka untuk tidak lagi menyimpang dari jalan yang benar. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan pentingnya ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat baik. Hidup mereka kini berubah, bukan hanya karena mereka telah mengembalikan hak-hak yang seharusnya, tetapi juga karena mereka menemukan kedamaian yang sejati. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk terus menjaga Hanafi seperti anak kandung mereka sendiri dan membantu lebih banyak anak yatim lainnya. Dengan demikian, taubat mereka yang tulus mulai berbuah. Ganjaran atas perbuatan mereka tidak datang dalam bentuk hukuman fisik yang keras, tetapi melalui ujian-ujian yang mengubah hati mereka, mengingatkan mereka akan pentingnya amanah dan tanggung jawab. Dan mereka bertekad untuk menjalani sisa hidup mereka dengan penuh kejujuran dan kebaikan, berharap agar Allah senantiasa merahmati dan mengampuni mereka. Teman-teman, kisah Pak Malik dan Bu Siti mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Tidak ada harta yang sepadan dengan ketenangan hati, dan tidak ada dosa yang dapat luput dari penglihatan Allah. Namun, rahmat-Nya selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jalan menuju pengampunan tidak selalu mudah, tapi selalu mungkin. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dan senantiasa menjaga amanah serta menjauhi godaan dunia yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.